Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah manajemen dan organisasi Bapak Ajis Maksum STMKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dava Nadua Raisyad dengan NPM 24106312500088. Kemudian ada Nurul Fadilah 24106312500069 dan saya Rizal Ardiansyah dengan NPM 24106312500074 dari kelas 2A Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus menarik mengenai penerapan manajemen dan organisasi pada salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia yaitu PT Astra International Tbk, terutama pada bagian pengambilan keputusan dalam organisasinya. Boleh di next. Uh, nah, ini beberapa materi yang akan kami sampaikan yaitu profil perusahaan, filosofi, visi dan misi, struktur organisasi, job desk, fungsi manajemen, keunggulan dan kelemahan manajemen, studi kasus, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Nah, profil PT Astra International Tbk. Nah, PT Astra International Tbk adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan 300 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi, serta didukung lebih dari 100.000 karyawan. Model bisnis perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri termasuk otomotif, jasa keuangan, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, properti, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Nah, untuk kodenya itu adalah ASII dengan email, telepon, fax, seperti yang terlampir pada slide ini. Kemudian PT Astra International Tbk ini beralamat di Menara Astra lantai 56 hingga 63 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan kode pos 10220. Boleh di next. Nah, PT Astra International Tbk itu sendiri memiliki filosofi yang disebut dengan catur dharma. Nah, untuk yang gambar lingkaran ini memiliki arti menjadi pemilik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian dengan lambang diamond atau intan ini memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemudian ada heksagon yang artinya menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang terakhir adalah panah atau row yang artinya senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nah, untuk visi dan misinya itu yang pertama menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Kemudian yang kedua menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian misinya yaitu adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Nah, untuk struktur organisasinya itu sendiri yang terdapat pada PT Astra International Tbk, yang pertama terdapat pada eh, ada Dewan Komisaris yang di dalamnya itu ada Komite Eksekutif, Komite Audit, Komite Nasional, dan Remunerasi. Nah, untuk Presiden Komisionernya itu sendiri adalah Bapak Prijono Sugianto. Kemudian di bawahnya ada direksi. Di dalam direksi ini adalah ada presiden direktur, vice presiden direktur, dan direkturnya itu sendiri oleh Bapak Joni Sunanto Condro. Kemudian di bawahnya ada CEO atau Chief Executive Officer yang dikepalai oleh Bapak Joni Bunarto Condro. Nah, di dalam CEO ini terdapat beberapa bagian yaitu ada corporate function dan juga corporate operation. Boleh di next.
Nah, untuk job desk atau pembagian tugas itu yang pertama ada komite eksekutif, adalah anggota pimpinan perseroan yang dipercayai untuk mengeksekusi pelaksanaan usaha tertentu. Kemudian ada komite audit. eh, Bagi perusahaan terbuka, membentuk sebuah komite audit adalah hal yang wajib untuk diterapkan dalam perusahaan terbuka berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Nah, tugas dari komite audit itu sendiri adalah membantu memberikan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, manajemen manajemen resiko, serta memberikan pendapat secara independen. Nah, komite audit harus patuh terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada komite nominasi yang bertugas eh, untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris itu sendiri untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memperoleh persetujuan. Kemudian untuk Komite Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu adalah struktur remunerasi bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Kemudian melakukan evaluasi kesesuaian remunerasi yang diterima oleh setiap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kinerja mereka. Kemudian ada direksi-direksi atau Dewan Komisaris, maksudnya Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan kebijakan manajemen yang ditetapkan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan semua tugas manajerial sesuai dengan anggaran dasar emiten dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugas, pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan hal-hal seperti memeriksa catatan dan dokumen yang termasuk dalam kekayaan perusahaan, kemudian meminta dan menerima informasi mengenai perusahaan dari direksi, dan melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi jika mereka melakukan pelanggaran. Kemudian ada direksi. Direksi memiliki tugas untuk memimpin dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan berdasarkan dengan tujuan perseroan, anggaran dasar, dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, tugas dari direksi itu sendiri yaitu menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis perseroan, kemudian menetapkan dan menentukan struktur organisasi perseroan, mewakili dan mengikat perseroan dengan pihak lain, kemudian yang terakhir mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Dan ada CEO atau Chief Executive Officer adalah jabatan tertinggi di dalam sebuah perseroan karena memiliki hak keputusan manajerial sebuah perusahaan. CEO bertugas untuk memimpin, mengarahkan seluruh karyawan untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Nah, tugas dari CEO itu sendiri antara lain yaitu menetapkan dan menjalankan strategi organisasi, membangun tim kepemimpinan senior, melakukan perencanaan strategi bisnis dan pengambilan keputusan operasional, dan menetapkan visi dan misi serta filosofi perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah Chef Departemen. Chef Departemen adalah pimpinan sebuah divisi yang bertanggung jawab melaporkan kinerja dari departemen kepada jajaran direksi dan komisaris. Chef Departemen harus berkoordinasi dengan baik bersama anggota tim yang telah ditetapkan. Fungsi dari setiap departemen menjadi sebuah alasan agar perusahaan dapat berkembang. Setiap divisi juga memiliki kepentingan masing-masing dan prioritas tanggung jawab yang berbeda-beda. Boleh di next. Dan untuk fungsi manajemen itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dava Nadwa Raishad. Kepada Dava dipersilakan. Baik, yang pertama ada planning, yaitu menentukan visi misi, tujuan jangka pendek dan panjang, kemudian merancang strategi bisnis di setiap lini seperti otomotif, jasa, keuangan, agribisnis, dan lain-lain.
Yang terakhir ada PT Astra Internasional menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian secara menyeluruh untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Yang kedua ada perencanaan, dilakukan melalui penyusunan anggaran dan memprioritaskan penjualan kredit untuk meningkatkan omset dan kemudahan bagi pelanggan. Tujuannya adalah mencapai laba optimal dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada organizing, yaitu menyusun struktur organisasi perusahaan dan anak-anak usahanya. Kemudian ada membangun sistem kerja yang terkoordinasi antar divisi dan anak perusahaan. Yang terakhir ada mengalokasikan sumber daya seperti SDM, teknologi, dan modal secara efektif. Yang kedua ada top management, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua ada middle management, yaitu Director in Charge ya, atau DIC. Dan yang kedua ada Chief pada corporate function. Yang terakhir ada first line management, yaitu Chief pada corporate operation. Yang selanjutnya ada directing. Yang pertama yaitu memimpin dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai visi perusahaan. Yang kedua mengembangkan budaya kerja melalui nilai-nilai catur dharma. Yang terakhir meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu career planning, pembekalan dan pelatihan, pendidikan AMDI, dana pensiun Astra, dan penilaian karyawan. Selanjutnya ada controlling, yaitu yang pertama mengawasi jalannya operasional agar sesuai dengan rencana dan target, mengukur kinerja melalui KPI, audit internal, dan review berkala. Dan yang terakhir mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan. Yang kedua ada top management, melakukan pemantauan yang terperinci sampai ke tahap operasional sehari-hari dan pengawasan kinerjanya, sehingga pada saat melakukan evaluasi dan mengambil sebuah keputusan yang akurat berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada keunggulan manajemen PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama ada diversi bisnis yang kuat. Astra memiliki portofolio bisnis yang luas, mulai dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, hingga teknologi informasi. Yang kedua ada SDM dan budaya perusahaan yang solid. Astra menanamkan nilai catur dharma, nilai-nilai dasar Astra yang menekankan integritas, kerja keras, dan kontribusi terhadap bangsa. Yang ketiga ada penerapan good corporate governance atau BCG yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dijalankan secara konsisten. Yang terakhir ada inovasi dan adaptasi teknologi. Manajemen Astra mendorong transformasi digital seperti pengembangan layanan digital di sektor otomotif dan pembiayaan dan investasi dalam teknologi melalui anak perusahaan dan kemitraan strategis. Selanjutnya ada kelemahan manajemen PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama, ketergantungan pada sektor otomotif, yaitu meskipun diversifikasi kuat, sebagian besar pendapatan Astra masih bergantung pada sektor otomotif, sehingga rentan terhadap perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli. Yang kedua, ada kurangnya exposure di global, yaitu meski kuat dalam negeri, ekspansi ke pasar internasional masih terbatas karena fokus terlalu kuat di pasar domestik bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Yang ketiga ada kompleksitas organisasi. Karena skala bisnis dan struktur holding yang sangat besar, sehingga koordinasi antara anak perusahaan bisa menjadi tantangan dan pengambilan keputusan strategis bisa berjalan lebih lambat. Yang keempat, ada tantangan dalam transformasi digital. Sebagian lini bisnis tradisional mungkin lambat dalam beradaptasi dan persaingan dari startup bisa menjadi ancaman ke depan. Berikutnya ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Nurul. Baik, selanjutnya studi kasus yaitu selama pandemi COVID-19, PT Astra Internasional Tbk menghadapi berbagai masalah kritis.
dalam operasional bisnisnya, antara lain yang pertama itu menurunnya kinerja karyawan akibat kebijakan WFH, yang kedua itu terganggunya komunikasi internal, yang ketiga itu ketidakseimbangan dalam supply chain management atau SCM, yang keempat itu sulitnya pengadaan bahan baku produksi, yang kelima itu gangguan dalam proses produksi karena protokol kesehatan, yang terakhir itu perlu penyesuaian ulang terhadap seluruh perencanaan manajemen. Next. Kemudian ada metode rasionalnya. Yang pertama itu identifikasi masalah. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar dalam operasional PT Astra seperti berikut. Yang pertama, menurunnya kinerja karyawan akibat kebijakan WFH. Kedua, terganggunya komunikasi internal. Ketiga, ketidakseimbangan dalam supply chain management SCM. Yang keempat, sulitnya pengadaan bahan baku produksi. Yang kelima, gangguan dalam proses produksi karena protokol kesehatan. Dan yang terakhir itu perlu penyesuaian ulang terhadap seluruh perencanaan manajemen. Kemudian ada pengumpulan informasi. PT Astra mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dapat dianalisis. Data tersebut seperti laporan tentang keterlambatan produksi dan distribusi, biaya operasional selama pandemi, dan analisis tren digitalisasi dalam manajemen rantai pasok dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada evaluasi alternatif. Setelah identifikasi masalah dan mengumpulkan informasi, kemudian didapat beberapa alternatif seperti berikut. Alternatif A, bertahan dengan sistem yang ada sambil mengatur efisiensi seminimal mungkin. Kemudian ada alternatif B, fokus pada transformasi digital penuh atau produksi dan layanan pelanggan. Kemudian ada alternatif C, yaitu lokalisasi rantai pasok atau beralih ke supplier lokal dan digitalisasi SCM. Kemudian yang terakhir ada pemilihan alternatif terbaik. Setelah evaluasi menyeluruh, alternatif C dipilih karena dianggap dapat memberikan efek jangka panjang yang lebih kuat, menjawab masalah utama yaitu supply chain dan produksi, serta lebih adaptif terhadap disrupsi global. Next. Kemudian ada analisis SWOT-nya, yaitu ada strength, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada supplier asing, kedua menjamin ketersediaan bahan baku saat kondisi darurat, ketiga meningkatkan efisiensi distribusi, yang terakhir lebih responsif, dan kemudian ada weakness-nya yaitu membutuhkan investasi yang besar untuk logistik dan digitalisasi, kedua membutuhkan waktu yang cukup lama, ketiga perlu pelatihan ulang untuk digitalisasi SCM, dan terakhir potensi gangguan kualitas dari supplier lokal baru. Kemudian ada opportunities-nya yaitu dukungan dari pemerintah terhadap industri dalam negeri, kemudian ada meningkatkan citra sebagai perusahaan yang mendukung ekonomi nasional, kemudian potensi kolaborasi yang baik dengan UMKM. Kemudian yang terakhir ada threats, yaitu kualitas produk bisa terdampak jika tidak diawasi dengan ketat. Yang kedua, kompetitor bisa lebih cepat mengeksekusi strategi serupa. Dan ketiga, ketidakpastian ekonomi pasca pandemi masih tinggi. Next. Kemudian kesimpulannya yaitu PT Astra International Tbk merupakan perusahaan multinasional Indonesia dengan struktur organisasi kompleks dan manajemen yang terstruktur yang mencakup fungsi planning, organizing, directing, dan controlling. Perusahaan ini menjalankan filosofi catur dharma sebagai dasar budaya kerja serta menerapkan prinsip good corporate governance untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19, Astra menerapkan pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan,
mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Strategi utama yang diambil adalah digitalisasi manajemen rantai pasok dan pelokalan sumber bahan baku untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Keputusan ini menunjukkan adaptabilitas Astra dalam menghadapi disrupsi global secara strategis dan terukur. Next. Next. Nah, baik, sekian pemaparan mengenai penerapan manajemen dan organisasi pada PT Astra International Tbk, terutama pada pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya. Semoga pemaparan ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang dunia industri, tetapi juga menjadi motivasi bahwa pemahaman kita tentang manajemen hari ini adalah bekal untuk kepemimpinan kita di masa depan. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya izin tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.